Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang masih mengikuti channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah subscribe di channel ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan bantu di subscribe dulu ya. Thank you. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang saham WiFi ya kawan-kawan ya. Saya rasa ada beberapa kawan subscriber di sini yang menunggu saya untuk membahas saham ini ya. Karena kemarin sempat longsor cukup dalam ya. Nah, sekarang saya akan update ya gimana analisanya. Nah, ini pergerakan harga saham WiFi hari ini tanggal 5 Maret 2025, harganya di 2160, naik 4,35% ya setelah semalam turun cukup dalam ya. Turun cukup dalam, dia longsor sekitar 17% ya. 17% ya. Nah, kenapa saham WiFi longsor 17% semalam? Karena jadwal RUPSLB-nya dibatalkan. Itu dulu yang pertama. Oke. Dari mana taunya? Kita tinggal ke stream, kita ke report. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini. Kalian perhatikan ya kawan-kawan ya, di sini sebetulnya ada signal. Nah, di dalam saham ini kita nggak bisa terlalu terlalu polos-polos sekali. Kita harus pakai nalar kita untuk berpikir sedikit ya. Kita harus bisa berpikir membaca signal. Nah, bagaimana membaca signalnya? Lihat. Semalam perdagangan 4 Maret 2025 kan. Nah, ini berita tentang pembatalan rapat umum pemegang saham luar biasanya di report jam 13.00. Udah di report jam 13.00. Kalian lihat ini ya. Nah, kalian seharusnya bertanya dalam pikiran gitu, nggak bisa langsung ambil keputusan berdasarkan kondisi yang membuat kalian emosi gitu. Nah, kenapa pemberitahuan tentang pembatalan RUPSLB-nya diberitakan jam 13 ya? Kenapa nggak jam 5 atau jam 6 setelah bursa tutup? Kenapa jawabannya? Nah, karena ini analisa saya ya. Karena ada yang mau serok saham ini menurut saya. Tapi dia mungkin diskonin dikit lagi gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya udah, di-report aja. Perusahaan itu nggak bodoh juga, kawan-kawan. Dia tahu kalau misalnya dia nge-report ini kan jam 13, jam istirahat, mau masuk ke sesi 2. 13.30 kan masuk ke sesi 2 kita. Nah, kalau memang perusahaan mau menutup-nutupi supaya harga sahamnya aman-aman aja, pasti di-report di jam 17 atau di jam 18 setelah bursa tutup. Kenapa di-report jam 13? Karena tahu kalau ini dilemparkan signalnya pasti negatif. Orang pasti bakal panik selling. Pasti harga saham jatuh. Nah, seharusnya kalian berpikir di situ ya. Nah, jadi saya sebetulnya ketawa aja nengok ini. Saya tidak ada jual satu lot pun saham WiFi saya ya, kawan-kawan. Bisa kawan-kawan lihat ya di sini ya. Nah, kenapa? Karena ini ya, saya kasih analogi. Misalnya kalian punya usaha nih. Udah, kalian kabar-kabaran lah sama pimpinan-pimpinannya kan, bosnya kalian sebagai CEO atau sama investor kawan-kawan kalian kan. Kalian telepon, rapat kita hari ini, ditentuin lah rapatnya kan. Udah, nanti kita tanggal 27 Maret RUPSLB ya. Oke, oke. Udah. Tiba-tiba sebelum tanggal 27 adalah sesuatu, entah apa, kita nggak tahu ya kan. Dia dibatalkanlah rapat itu, digantilah jadwalnya. Pertanyaan saya, kalau rapat itu dibatalkan, apakah operasional pekerjaan kalian itu ada yang berubah? Apakah fundamental perusahaannya berubah? Labanya tiba-tiba turun dari 200 miliar jadi 50 miliar? Kalau misalnya rapatnya diganti jadwalnya, coba berpikir jernih dulu kita di situ.
Kan nggak ada guna, nggak ada juga mengganggu fundamental perusahaan pada saat rapat itu diundur. Ini hanya rapat loh, rapat. Kita rapat tanggal sekian ya kawan-kawan. Ada tiba-tiba masalah. Oh, kita undurlah dulu ke tanggal sekian. Diundurlah. Tapi kan itu nggak mengganggu mereka yang lagi masang kabel fiber optik, mereka yang lagi pemasaran ke tempat-tempat tinggal yang di dekat rel kereta api, itu nggak mengganggu juga kerjasamanya sama Jepang. Jadi nggak ada yang berubah secara fundamental. Jadi kenapa kalian panik selling? Kenapa kalian takut? Kenapa kalian jualan? Itu karena kalian tidak paham yang kalian beli ya. Kembali lagi, kalau kita di saham ini, kita nggak paham sama yang kita beli kucing dalam karung, itu betul akan menimbulkan ketakutan terhadap kita ya. Jadi kita itu membuat keputusan itu selalu bias ya, berdasarkan emosional semata aja gitu. Kita nggak bisa berpikir jernih. Nah, waktu saham wifi turun, ya saya santai aja karena saya tahu paling ada yang mau nyerok dari teman-temannya bos-bos itu gitu kan, gitu aja, sederhana pemikiran saya. Kenapa? Karena logika saya gini, nggak ada perusahaan satupun yang mau menghancurkan harga sahamnya sendiri, kawan-kawan. Mereka itu pasti yang mau baik, harga sahamnya mau naik, nggak ada yang mau hancurkan. Tapi kenapa reportnya harus jam 13 pada saat menjelang mau masuk sesi 2? Berarti yang mau nyerok ini mau nyerok di sesi 2, ternyata betul. Retail pada panic selling kan gitu. Ya udahlah, terjadilah kan tanggal 5 Maret naik lagi harga sahamnya 4%. Yang nyerok di 2000-an ya udah cuan hari ini, 2100-an udah cuan. Kan gitu. Nah, oke, itu satu. Baru pembatalan rapat umum pemegang saham luar biasa. Oke, dibatalkannya kan. Terus kita ikuti lagi klarifikasi. Nah, jam 16.29 setelah market tutup, WiFi langsung buat klarifikasi pembatalan rapat umum pemegang saham. Ya kan? Jam 16.29 pas setelah market tutup. Kenapa nggak laporan klarifikasinya di report jam 15 atau jam 14? Kenapa harus pas bursa tutup? Kenapa nggak pemberitahuan pembatalannya pas bursa tutup juga? Nah, di situ kalian harusnya berpikir dan bertanya ya, kenapa gitu. Kalau saya inisiasinya insinuasinya ada yang mau nyerok sahamnya di bawah di harga tunggu jatuh dulu gitu ya. Nah, itu gocekan biasa. Jadi kalian di saham ini harus ngerti kawan-kawan, luas banget apanya, faktor-faktornya. Kadang karena ada berita ini aja bisa naik banget harganya, dari jatuh tiba-tiba naik banget. Nah, yang saya kasih informasi satu lagi, itu waktu di paparan Pak Senedi Ong di YouTube-nya Maybank, itu kalian kalau detail perhati Angel jeli, itu nama Pak Hasim udah masuk loh, jadi presiden komisaris. Nanti ini di slide saya tampilkan, kalian bisa lihat ya ini ha. Udah muncul loh Pak, nama Pak Hasim Joyo Hadikusumo presiden komisaris. Jadi akuisisi udah jalan, nama Pak Hasim udah di dalam, udah terlibat dalam manajemen. Gak mungkin lah saham ini jatuh di bawah yang 1.500 waktu orang itu borong itu. Itu aja patokannya kan kawan sebetulnya. Nah, ini report terbarunya pembentukan internal audit baru yang kolaborasi dengan DOO ya, Pak Berita. DOO jadi terangkat juga harga sahamnya gara-gara ini kan. Nah, berarti memang mau diangkat tinggi nih kawan-kawan. Jadi saran saya yang pertama, kalian sabar. Di saham ini kalian itu harus sabar. Tiap hari itu akan ada gocek-gocekannya, tapi yang sabar yang menang. Kita itu menilainya ya sampai akhir tahun lah, Desember 2025. Ya kan? Kita lihat baru cuan kita berapa. Nah, kalau kita punya angsa bertelur emas, ngapain kita potong cepat-cepat? Biarkan dia dulu bertelur sampai banyak. Baru kita potong nanti pas mau masuk tahun baru. Jadi tambul ya kan.
Gitu kan kayaknya. Jadi kita santai, santai ya. Nah, baru selagi target harganya belum terpenuhi, kan saya prediksinya 3.000 kawan-kawan ya. Sederhana aja, dari mana saya prediksinya 3.000? Hitungnya dari sini ya kawan-kawan ya. Jadi saya nulis 3.000 itu bukan mengada-ngada asal-asalan, bukan. Itu ada basis hitungannya. Nah, kalian bisa lihat di sini, net income dari WiFi tahun 2023 59 miliar. Tahun 2024 203 miliar. Nah, saya lihat EPS-nya, laba per sahamnya. 2023 24,81, 2024 85,94. Nah, kita kan sekarang udah di 2025 ini. Kita kan mau memprediksi kinerja sahamnya di 2025 nanti gimana, EPS-nya berapa, sehingga kita bisa dapat patokan untuk menghitung harga saham masa depannya. Nah, caranya gimana? Caranya ya udah tinggal hitung aja EPS dari 2023 ke 2024 ini naik berapa kali. Nah, hitunglah dulu 85 bagi 24. Koma-komanya saya hilangkan aja ya biar hitungannya lebih konservatif. 85 bagi 24. Nah, kan naik 3,5 kali kan? Naik 3,5 kali kan? Ya udah, artinya EPS tahun 2025, EPS tahun 2024 kali 3,5 kali. Kan gitu. Ya kan? 85 kali 3,5 kali. Saya menghitung kenaikannya itu konstan aja. Kenapa? Karena konservatif aja nilainya. Sebetulnya bisa lebih dari segini. Karena apa? Karena kan baru masuk manajemen barunya Pak Hasim dan segala macamnya, dan mereka banyak suntik modal, ekspansi gitu kan. Bisnisnya mau digedein. Saya kira bakal lebih dari sini IPS-nya. Tapi nggak apa-apa, kita konservatif aja. Nah, udah saya perkirakan kenaikannya konstan 3,5 kali. Jadi IPS tahun 2024 dikali potensi kenaikannya yang sama dari 2023 ke 2024, dapatlah IPS-nya 297,5 kan. Nah, saya hitungnya ini 297 aja kawan-kawan. 297, kemudian berapa harga WiFi yang saya tebak 3.000 kan, dari mana asalnya? Dari sini 297 dikali PE ratio rata-rata IHSG itu kan 15 kali sebetulnya kan. Kalau kalian udah lama di bursa tahu lah dari mana datangnya itu. Nanti saya jelaskannya panjang banget nanti. Nah, PE ratio rata-rata bursa kita IHSG itu 15 kali. Ya udah saya kasih diskon aja. Kalau PE ratio 10 kali aja deh. Berapa? Nah, berarti 297 kali 10. Dapatlah 2.970 kan. 2.970 kalau kita bulatkan jadi 3.000. Ya udah, itu aja. Jadi asal saya bilang 3.000 itu nggak asal-asalan, ada hitungnya. Jadi selagi WiFi di bawah 3.000, saya nggak belum mau take profit. Nanti kalau dia di 3.000, saya juga nggak mau take profit juga sebetulnya, karena saya tahu bakal lebih lagi. Ada hitung-hitungannya kawan-kawan, ada semua hitung-hitungannya. Dari nilai projectnya itu bisa kita hitung harga saham masa depannya sebetulnya. Tapi kan kalian nggak tahu karena kalian belum belajar. Kalau kalian udah belajar, pasti kalian tahu. Nah, begitu ya kawan-kawan ya. Nah, itu aja. Jadi aku jelaskan dulu dari mana basis data angka 3.000 itu datang. Bukan asal satu tebak, ada sumbernya, ada basis hitungannya gitu. Nah, udah. Jadi fundamental nggak ada yang berubah. Ini kuartal 4 belum dilaporin. Ya, semoga lah labanya naik kenceng ya kan. Belum dilaporin, ya kan, labanya. Kemudian mereka masih kerja. Rapatnya hanya diundur. Terus kalian panik jualan. Bego. Ngapain kalian panik jualan? Orang rapat diundur itu nggak mempengaruhi fundamental bisnisnya. Bisnisnya kan masang internet. Ngapain rapat diundur nurunin harga? Nggak logis. Jadi gitu ya kawan-kawan ya. Jangan kita mau dibawa-bawa situasi yang menakut-nakuti kita. Tapi kita tentu pasti akan terbawa kalau kita nggak tahu apa yang kita beli. Nah, jadi itu aja. Jadi posisi saya di mana? Posisi saya masih belum jualan selagi masih jalan ceritanya berlanjut. Orang belum dia RUPSST kan, RUPST kan nanti kan ganti RUPSLB itu. Kemudian di sini lagi belum diupdate nama manajemen barunya kan. Jadi masih banyak banget nih pasti jalan ceritanya. Nah, di sini belum diupdate nama manajemen barunya nih. Nah, kan ada Pak Senedi Ong ya, masuk jadi direktur atau sekretaris perusahaan. Nah, ya udah pokoknya kita tunggu aja lah update-nya nanti gimana. Ya kan? Nah, ada yang bilang entitas atas nama Joni jualan di stream kan.
kepemilikan dia kan masih sama ini bos, 120 juta lembar. Kalau jualan kan nampak langsung itu, nggak bisa bohong dia. Kenapa? Karena dia pemegang saham di atas 5%. Jadi dia jualan pasti di report. Nah, udah. Kita buka insider, nggak ada juga yang jualan. Ya udah, ngapain kita gentar? Jadi kegentaran saya itu udah hilang ya untuk saham WiFi ini. Sudah hilang. Jadi saya tinggal nunggu cuannya aja, karena saya tahu saya mau kemana. Gitu. Nah, ini belum masuk hitung-hitungan lagi kayak mana kalau dia mau ada tujuan masuk indeks MSCI, market cap-nya harus berapa. Nah, kalian kan kalau malas belajar ya nggak bisa tahu. Kalau udah belajar pasti tahu. Gitu. Hitungnya gimana. Nah, itu aja kawan-kawan ya. Update saya untuk saham WiFi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan referensi belajar kalian. Sekali lagi ini bukan rekomendasi ajakan untuk membeli atau menjual saham. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan konten di video channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar saham dan masih mulai dari nol, kalian bisa mempelajari lewat ebook yang saya tulis. Untuk pembelian ebooknya kalian bisa pesan saja, tinggal langsung chat WA di nomor ini. Untuk kawan-kawan yang ingin lebih dalam lagi mempelajari saham dan mengetahui teknik-teknik khusus investasi supaya cuan bukan malah boncos, kalian bisa ikut kelas investasi saham saya dan kalian bisa langsung saja chat ke nomor yang ini. Nanti di sini saya akan masukkan kalian ke grup WA yang sudah saya buat dan kita akan belajar bersama di situ. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.